Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, apa kabarnya hari ini? Ibu guru berharap anak-anak sekalian selalu sehat, bahagia, dan siap belajar. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kalian pernah belum mendengar istilah rukun Islam? Pasti pernah ya, karena kita sebagai seorang muslim harus mengetahui dan memahami rukun Islam, karena rukun Islam itu adalah dasar utama yang harus kita pegang untuk menjalankan agama Islam. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang rukun Islam. Adapun beberapa indikator yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama yaitu kita akan mempelajari pengertian rukun Islam. Kemudian yang kedua, kita akan menyebutkan macam-macam rukun Islam. Itu ada 5 ya. Nah, yang ketiga, kita akan memahami makna setiap rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, disimak baik-baik ya anak-anak. Nah, anak-anak, coba anak-anak bayangkan sebuah rumah. Nah, rumah yang kuat pasti memiliki tiang yang kuat juga. Jika tiangnya tidak ada, maka rumah itu akan roboh. Betul sekali. Nah, agama Islam juga memiliki tiang atau dasar yang membuat keimanan seseorang muslim menjadi kuat. Dasar-dasar itulah yang kita sebut dengan rukun Islam. Rukun Islam itu berjumlah 5. Apa saja anak-anak? Yang pertama itu syahadat. Kemudian yang kedua itu sholat. Kemudian yang ketiga itu zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir itu adalah haji bagi yang mampu. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu ya maknanya. Nah, rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Syahadat adalah rukun Islam pertama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, di sini anak-anak tahu tidak 2 kalimat syahadat itu seperti apa? Mari kita baca bersama ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, syahadat adalah pernyataan keimanan seorang muslim. Melalui syahadat, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya, kita meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan kita mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu, syahadat menjadi dasar utama dalam Islam. Lanjut lagi, rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat merupakan ibadah wajib yang dilakukan oleh setiap muslim. Sebanyak berapa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Sebanyak 5 kali dalam sehari. Nah, yaitu apa saja anak-anak? Yang pertama, sholat subuh. Yang kedua, zuhur. Yang ketiga, asar. Yang keempat, maghrib. Dan yang terakhir, isya. Nah, melalui sholat, kita menunjukkan rasa syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, meskipun kalian masih kecil, kalian tetap harus belajar sholat yang rajin dan tepat waktu. Semakin sering kita sholat, maka semakin dekat pula hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut lagi, yaitu rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Zakat berarti kita membagi sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, zakat yaitu mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama. Meskipun kalian masih kecil dan belum wajib untuk membayar zakat, tetapi kalian harus mulai belajar berbagi kepada teman, membantu orang lain, dan bersedekah. Dengan berbagi, kita dapat membuat orang lain merasa senang dan terbantu. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ke rukun Islam yang keempat.
Rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ialah kita menahan diri dari minum dan makan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun anak-anak, puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus saja, tetapi kita belajar menahan amarah, berkata yang baik, kemudian kita melakukan perbuatan yang baik. Melalui puasa, kita belajar menjadi pribadi yang sabar, disiplin, dan bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ke rukun Islam yang terakhir, yaitu rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima ialah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah anak-anak, ibadah haji itu dilaksanakan di kota Mekah, Arab Saudi. Haji dilakukan oleh umat muslim yang memiliki kemampuan fisik, kesehatan, dan biaya yang memadai. Mungkin saat ini kalian belum bisa pergi berhaji karena kalian masih kecil, tapi tidak ada salahnya kalau kita berdoa agar nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk mengunjungi Baitullah dan menunaikan ibadah haji. Amin. Nah anak-anak, sekarang coba kita ingat kembali ya, ada berapa rukun Islam? Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir yang kelima itu haji bagi yang mampu. Nah anak-anak, kalimat rukun Islam tersebut saling melengkapi dan menjadi dasar bagi setiap muslim untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, kita harus berusaha mempelajari, melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Nah, anak-anak, tidak terasa kita telah belajar bersama tentang rukun Islam. Hari ini kita telah mengetahui bahwa rukun Islam adalah dasar utama dari ajaran agama Islam, yaitu yang terdiri dari 5 perkara, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Semoga setelah mempelajari materi ini, kita semakin semangat menjalankan perintah Allah, rajin beribadah, serta menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih anak-anak, karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Anak-anak ibu sangat hebat ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.